bersifat drama politik di hadapan rakyat, maka sampai dengan detik ini Bu Mega menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan melarang kader-kader PDI Perjuangan siapapun dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Itu tegas. Bahkan teman-teman tahu bagaimana Ibu Mega sambil menangis membela Pak Jokowi ketika ada warga negara Indonesia yang mencaci maki Pak Jokowi dengan perkataan-perkataan yang tidak patut didengar oleh rakyat Indonesia sendiri. Dan Bu Mega konsisten terhadap hal itu. Tetapi sebagai ketua umum partai politik, beliau memegang teguh aturan konstitusi bahwa urusan calon presiden, urusan calon wakil presiden adalah wewenangnya, adalah ranahnya partai politik. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dimulai. Artinya ranah pilpres ini memang ranahnya partai politik. Dan Bu Mega sebagai ketua umum partai politik, pemegang mandataris kongres partai yang diberikan hak prerogatif untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan oleh PDI Perjuangan. Sebagai kader PDI Perjuangan, apalagi klasifikasinya, kadarnya Pak Jokowi ini adalah kader utama PDI Perjuangan. Kader nasional, kader kebanggaan PDI Perjuangan. Kami yakin PDI Perjuangan sudah tahu persis aturan main, rule of game yang berlaku di PDI Perjuangan. Bahwa wewenang mengusulkan calon presiden atau wakil presiden itu ada di tangan ketua umum PDI Perjuangan sesuai mandat kongres. Dan Pak Jokowi ikut menyetujui dalam kongres partai. Maka ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan lebih dahulu hal ini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena itulah aturan mainnya berpartai. Maka kalau bicara berkomunikasi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam konteks kepartaian, seharusnya secara aturan organisasi kepartaian dan secara etika kepartaian yang menyampaikan atau setidak-tidaknya mendiskusikan tentang calon presiden lain yang mungkin, saya ulangi, yang mungkin diusulkan atau diinginkan oleh Pak Jokowi, didiskusikan, dikonsultasikan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau kemudian hal-hal yang terkait dengan dinamika terakhir mengenai pencalonan Mas Gibran, lalu kemudian juga katanya, saya ulangi katanya ada dukungan Mas Bobi kepada Mas Gibran, lalu terkait dengan kapasitas beliau berdua yang sampai saat ini masih kader PDI Perjuangan. Lagi-lagi persoalannya kembali kepada etika politik. Kalau memang sikap politik dan tindakan politiknya sudah tidak sejalan, seiring bersama dengan keputusan PDI Perjuangan, ya etikanya mestinya mereka menyampaikan hal itu dan secara baik-baik menyampaikan secara langsung pengunduran dirinya sebagai kader PDI Perjuangan dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya. Dan selanjutnya, PDI Perjuangan akan realistis untuk menghadapi pemilu presiden dengan 3 pasangan calon. Maka yang kami minta terakhir adalah, mari kita berkontestasi dengan cara yang fair. Dengan cara rule of game yang sudah kita sepakati bersama. Dengan menjunjung etika politik. Agar siapapun yang menang, dia tidak hanya menang secara legalitas, tapi ia menang dengan legitimasi yang kuat. Buat apa menang dalam pemilu presiden, menang dalam pemilu legislatif, tapi dengan cara-cara yang keluar dari kaidah hukum dan etika politik sehingga kehilangan legitimasi. Kekuasaan yang kehilangan legitimasinya ini akan rapuh karena dukungan moral dari rakyat tidak didapatkan. Setidak-tidaknya pendapat, sikap, dan pandangan yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa atas kritik moral mereka, kritik sosial mereka terhadap jalannya tahapan-tahapan pemilu presiden yang sekarang ini sedang berlangsung, mestinya menjadi parameter untuk melihat
bahwa ada kegelisahan di tengah masyarakat kita yang hendaknya menjadi referensi untuk kita perbaiki. Masih ada waktu 3 bulan untuk kita sama-sama kembali ke titik nol, untuk kemudian kita ikuti tahapan-tahapan pemilu presiden dan pemilu legislatif berikutnya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi, demokrasi yang berdasarkan hukum dan etika. Sehingga yang katanya pemilu itu pesta demokrasi rakyat, rakyat harus bergembira, rakyat harus berbahagia, tidak terpecah belah seperti potensi pemilu-pemilu presiden yang lalu. Karena kita sama-sama tahu di 2014, 2019 amplifikasi berbagai isu sara dan lain-lain sebagainya hampir membelah masyarakat kita. Maka mari pemilu 2024 ini sesuai dengan pidato-pidato Pak Jokowi juga yang selalu menginginkan pemilu yang bahagia, pemilu yang menyenangkan, pemilu yang membuat rakyat tertawa, betul-betul dapat kita hadirkan sebagai satu pesta demokrasi rakyat yang menggembirakan. Saya kira itu Mas Rio dan Ibu Nanda. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.